Masih ingat lah ya sama tragedi Kanjuruhan? Ya, 2 Oktober 2022 lalu itu terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang yang mana menewaskan 133 orang. Jadi saat itu kan lagi ada pertandingan sepak bola antara Arema FC dan Persebaya, dan dari pertandingan itu Arema kalah dengan skor 2-3. Nah terus habis itu rusuh nih, dan kerusuhannya ini muncul setelah pertandingan. Menurut penjelasan Niko Afinta selaku Kapolda Jatim Irjen, supporter Arema merasa nggak terima karena klub bola kesayangannya nggak pernah kalah selama 23 tahun terakhir di kandang sendiri. Karena merasa nggak terima, para supporter turun ke lapangan dan berusaha mencari pemain buat nyampein kekecewaan mereka. Terus di sini polisi mulai bergerak dan menembakkan gas air mata ke arah tribun karena supporter mulai anarkis sampai merusak beberapa fasilitas stadion. Menurut keterangan, gas air mata ditembak sebanyak 11 kali. 7 tembakan ke arah tribun selatan, 1 tembakan ke arah tribun utara, dan 3 tembakan ke arah lapangan. Karena tembakan gas air mata ini, para supporter jadi panik. Mereka pada keluar dari pintu yang sama, yaitu pintu 10, dan di situ jadi ada penumpukan yang bikin orang-orang kekurangan oksigen. Total korban ada 712 orang, 132 meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan. Mayoritas korban meninggal dunia karena sesak nafas dan keinjek-injek sama orang lain. Tragedi ini tuh jadi sejarah besar yang kelam ya dalam dunia sepak bola, karena udah memakan ratusan korban jiwa. Dari tragedi ini pun sejumlah pihak itu divonis hukuman. Nah, gimana tuh vonisnya? Katanya terlalu ringan ya. Simak selengkapnya bersama aku Mela hanya di GeoLab Headline. Ada beberapa terdakwa yang ditetapkan dalam tragedi ini. Abdul Haris, ketua Panpel Arema FC yang jadi penanggung jawab pertandingan dan penonton, dinyatakan bersalah oleh hakim dan dihukum 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun oleh majelis hakim. Putusan ini ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2023 lalu di Pengadilan Negeri Surabaya. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu 6 tahun 8 bulan penjara. Tapi jaksa mengajukan banding. Kemudian Suko Sutrisno selaku security officer juga dinyatakan bersalah dan dihukum selama 1 tahun penjara. Suko terbukti melanggar pasal 359 KUHP, pasal 360 ayat 1 KUHP, dan pasal 360 ayat 2 KUHP jungto pasal 103 ayat 1 jungto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Suko ini adalah steward officer yang harusnya ada di lokasi penugasan selama penonton masih ada di lokasi stadion. Tapi Suko diduga memerintah steward buat ninggalin lokasi, jadi penonton sulit buat keluar dari pintu stadion. Vonis buat Suko ini juga jadi lebih ringan karena jaksa mengajukan banding. Sebelumnya Suko divonis 6 tahun 8 bulan penjara. Terus ada Danki 1 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman. Dia divonis bersalah dan dipenjara 1,5 tahun. Dia terbukti melanggar pasal 359 KUHP. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa karena sebelumnya jaksa menetapkan hukuman 3 tahun penjara. Menurut Kapolri Hasdarman itu adalah orang yang memerintahkan anggota polisi untuk menembakkan gas air mata di tragedi Kanjuruhan ini. Mantan Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Ahmadi, justru divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim menyebutkan bahwa Bambang gak bersalah dalam tragedi ini dan Bambang dinilai terbebas dari dakwaan 1 dan 2 dari jaksa. Putusan ini nggak sama dengan putusan jaksa nih. Jaksa malah menuntut Bambang dihukum 3 tahun penjara. Hakim menjelaskan 3 pertimbangan ketika memvonis bebas Bambang nih. Yang pertama, katanya memang betul Bambang yang ngasih komando untuk nembakin gas air mata ke tengah lapangan dekat gawang sebelah utara. Tapi ternyata gas air mata malah ngarah ke arah selatan sampai ke tengah lapangan karena hembusan angin. Pertimbangan kedua, hakim menyatakan kalau kepanikan di pintu 13 itu bukan karena perintah penembakan gas air mata dari Bambang, tapi dari instruksi yang diberikan Hasdarman. Ketiga, tembakan yang dari Hasdarman itu yang bikin kepanikan para supporter gitu, sampai akhirnya banyak yang meninggal, kejepit dan keinjek-injek. Nah, karena 3 pertimbangan itu Bambang divonis bebas. Terus ada juga nih Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto yang divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim menyatakan Wahyu nggak bersalah dan memerintahkan agar terdakwa dibebaskan segera setelah putusan tersebut dibacakan.
Padahal di sidang sebelumnya jaksa menuntut Wahyu penjara 3 tahun. Vonis rendah untuk ketiga pihak yang jadi terdakwa nih bikin keluarga korban kecewa. Mereka ngerasa putusan ini tuh nggak adil buat ratusan korban dalam tragedi Kanjuruhan ini. Salah satu kakak dari korban yang meninggal dunia bernama Wildan Ramadhani berpendapat bahwa vonis terhadap 3 terdakwa itu tidak mencerminkan keadilan bagi keluarga korban. Salah satu korban luka berat, Nur Saguanto, yang pada tragedi itu pergelangan kakinya patah, terus badannya banyak lebam dan matanya merah gitu. Nah, dia ikut bersuara mengenai putusan hakim. Katanya dia kecewa banget sama vonis hakim. Menurutnya tembakan gas air mata ke bawah angin yang ngarah ke tribun penonton itu nggak masuk akal. Menurutnya meskipun dia kecewa, itu nggak sebanding nih dengan sedihnya pihak dari keluarga korban yang tewas. Nur Saguanto bilang kalau dia nggak bisa apa-apa dengan hasil putusan hakim. Sementara itu, kuasa hukum dari 3 terdakwa yang vonis ringan tadi, Tonik Tangkal, justru merasa senang atas vonis bebas terhadap AKP Bambang Sidik Ahmadi. Dia bilang dia tuh berharap terdakwa bebas karena menurutnya penyebab utama tragedi Kanjuruhan ini bukan karena penembakan gas air mata. Masyarakat pun juga bertanya-tanya dan merasa kecewa dengan putusan hakim nih, karena menurut banyak orang hukumannya tuh terlalu ringan, kayak nggak masuk akal gitu. Buat memahami kenapa majelis hakim bisa kayak baik banget gitu ngasih hukuman ke mereka-mereka yang menjadi penyebab terjadinya tragedi ini yang makan ratusan korban. Panitia pelaksana harusnya bisa mengantisipasi ya, mau sekeos apapun keadaannya. Aparat keamanan nggak boleh lepas kendali, apalagi berlindung dengan alasan kelakuan supporter gitu. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun berpendapat bahwa aju banding yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum itu adalah upaya mencari keadilan hukum atau legal justice. Menurutnya di negara kita nggak bisa pendapat masyarakat atau social justice itu jadi penentu, harus tetap seimbang dengan legal justice-nya. Kalau hukumannya ringan, ya kita sebagai masyarakat harus terima dan nggak bisa mencampuri urusan hakim. Kalau menurut kalian gimana nih dengan putusan akhir dari hakim buat para terdakwa? Terlalu ringan ya nggak sih? Atau ya udah emang sesuai takaran hukumnya bisa begitu? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini jika dirasa manfaat, share juga, subscribe juga akun kita dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten terbaru kita. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.